Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur dan timur laut, Belarus di barat laut, Polandia dan Slovakia di barat, Hungaria, Rumania, Moldova di barat daya, Laut Hitam di selatan, dan Laut Azov di tenggara. Ukraina dan Rusia sekarang ini sama-sama memperebutkan semenanjung Crimea yang dicaplok oleh Rusia pada tahun 2014. Meskipun demikian, Ukraina dan banyak komunitas internasional mengakuinya sebagai bagian dari Ukraina. Bersama Crimea, Ukraina memiliki wilayah seluas 603.628 km persegi yang membuatnya sebagai negara terluas di Eropa dan terluas ke-46 di dunia, dengan populasi sekitar 44,5 juta jiwa, yang menjadikan Ukraina sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-32 di dunia. Bagaimana sejarah terbentuknya negara Ukraina sampai terjadinya perang dengan Rusia? Mari kita bahas bersama Sejajar Arah. Wilayah modern Ukraina telah dihuni sejak tahun 32.000 sebelum Masehi. Pada zaman pertengahan, wilayah ini merupakan pusat terpenting bagi kebudayaan Slavia Timur, dengan negara Rus Kiev yang kuat membentuk alas jati diri bangsa Ukraina. Setelah keterpecahannya pada abad ke-13, wilayah ini diperlombakan, dikuasai, dan dipecah belah oleh beberapa kuasa, misalnya Lituania, Polandia, Kesultanan Utsmania, Austria-Hungaria, dan Rusia. Sebuah Republik Kazaki muncul dan makmur pada abad ke-17 dan 18, tetapi wilayahnya terbagi antara Polandia dan Imperium Rusia, yang kemudian sepenuhnya menjadi milik Rusia. Dua periode kemerdekaan yang singkat terjadi pada abad ke-20. Yang pertama menjelang akhir Perang Dunia Pertama, dan yang kedua adalah pada masa Perang Dunia Kedua. Tetapi dua periode ini berujung pada takluk dan menyatunya wilayah-wilayah Ukraina bersama dengan Rusia dalam suatu negara yang dinamakan Uni Soviet. Hingga akhirnya pada tahun 1991, Ukraina, Rusia, dan beberapa wilayah lainnya terpecah menjadi negara-negara merdeka akibat dari runtuhnya Uni Soviet pada penghujung Perang Dingin. Setelah merdeka, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral, tetapi masih mempertahankan kemitraan militer terbatas dengan Federasi Rusia, negara-negara CIS lainnya, dan kemitraan dengan NATO sejak tahun 1994. Pada sekitar tahun 2000-an, pemerintah Ukraina mulai condong kepada NATO dan kerjasama yang mendalam dengan aliansi yang telah disusun oleh Rencana Kerja NATO Ukraina yang ditandatangani pada tahun 2002. Kemudian disepakati bahwa kehendak bergabung ke dalam NATO hendaknya didahului dengan sebuah jejak pendapat nasional pada masa yang akan datang. Mantan Presiden Viktor Yanukovych memandang cukupnya taraf kerjasama terkini antara Ukraina dan NATO tanpa perlu menjadi anggota NATO. Pada tahun 2013, protes melawan pemerintah Presiden Yanukovych pecah di tengah kota Kiev setelah pemerintah membuat keputusan untuk menghentikan perjanjian asosiasi Ukraina Uni Eropa dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih akrab dengan Rusia. Keputusan ini memicu gelombang demonstrasi dan protes selama berbulan-bulan yang disebut Euromaidan, yang memuncak menjadi revolusi Ukraina pada tahun 2014 yang berujung pada tergulingnya Presiden Yanukovych dan pembentukan pemerintahan baru. Pada tahun 2014, Rusia menyerbu dan menganeksasi Crimea, dan separatis yang didukung oleh Rusia menyita sebagian besar Donbas di Ukraina Tenggara, yang terdiri atas Oblast Luhansk dan Oblast Donetsk, yang memicu perang regional.
pada tahun 2021, Rusia mulai menumpukan militer skala besar pada batas Ukraina-Rusia dengan berjumlah 190.000 pasukan dan perlengkapannya. Dalam pidato televisi sebelum invasi, Vladimir Putin, Presiden Rusia, mengekspresikan pandangan irredentisme Rusia, mempertanyakan hak kedaulatan Ukraina, dan mengklaim secara salah bahwa Ukraina didominasi oleh orang-orang Nazisme yang menyiksa orang-orang Rusia di Ukraina. Pada 21 Februari 2022, Rusia mengakui Republik Donetsk dan Republik Luhansk berupa dua negara satelit yang diproklamirkan secara sepihak yang dikuasai oleh pasukan separatis pro-Rusia di Donbas. Keesokan harinya, Dewan Federasi Rusia mengizinkan penggunaan kekuatan militer di luar perbatasan Rusia, dan Rusia mengirimkan pasukan ke dua wilayah tersebut. Invasi dimulai pada pagi hari tanggal 24 Februari 2022, ketika Putin mengumumkan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi di Ukraina. Beberapa menit kemudian, serangan rudal dan udara dimulai di seluruh Ukraina, termasuk di ibu kota Kiev, yang kemudian disertai invasi darat skala besar dari berbagai arah. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, memberlakukan darurat militer dan melakukan mobilisasi umum. Semua penduduk laki-laki Ukraina usia 18-60 tahun tidak diperbolehkan untuk meninggalkan negara. Mula-mula, Rusia melancarkan serangan melalui front utara dari Belarus ke Kiev, front barat laut menuju Kharkiv, front selatan dari Crimea, dan front tenggara dari kota Luhansk dan Donetsk. Pada Maret 2022, serangan Rusia ke Kiev terhenti karena banyaknya prajurit Rusia yang tewas dan perlawanan oleh Ukraina yang kuat. Pasukan Ukraina mundur dari Oblast Kiev pada 3 April 2022. Pada 19 April, Rusia kembali melancarkan serangan pada garis depan sepanjang 500 km dari Kharkiv sampai Donetsk dan Luhansk, dengan serangan rudal pada Kiev di bagian utara dan Lviv di bagian barat secara bersamaan. Invasi tersebut mendapatkan banyak kritikan internasional. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi yang mengkritik invasi dan menuntut pemunduran penuh pasukan Rusia. Mahkamah Internasional memerintahkan Rusia untuk menghentikan operasi-operasi militer, dan Majelis Eropa mengeluarkan Rusia. Banyak negara menetapkan sanksi terhadap Rusia yang mempengaruhi ekonomi Rusia dan dunia, dan memberikan bantuan kemanusiaan dan militer kepada Ukraina. Protes secara global terjadi untuk menentang invasi, sementara protes anti-perang di Rusia disambut dengan penangkapan massal dan penyensoran media, termasuk pelarangan kata perang dan invasi.